Tuh, kulkasnya kalau ngebukanya terlalu lama itu bakalan bunyi. Tit, tit, tit. Ini kulkasnya harganya mahal teman-teman. Dulu aku pas awal kerja di Taiwan itu pernah, katanya sih aku yang menyokin, tapi nggak tahu juga ya karena waktu itu aku masih baru nggak bisa bahasa. Terus aku didenda itu sama majikan pertamaku itu 5 juta kalau uang Indo. Itu majikan aku yang dulu itu kurang ajar, jahat. Ya dulu zaman aku awal ke Taiwan itu dapat majikan yang jahat, pelit, suka mukul, ya dapat majikan jahat, pelit, suka mukul. Aku dipekerjakan di luar job sampai ya sering kekerasan fisik itulah. Terus halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mani Karonjong, Babinita Sari, Wong Cilacap orang ngapokor kepenat. Jadi ini pagi-pagi aku udah bongkar kulkas. Aku lagi ngecek ini makanan yang kemarin aku disuruh buang sama Mbak Kakung ya. Jadi kalau di Taiwan itu buang sampah dipisah-pisah, dari sampah sisa makanan, sampah biasa sama sampah rongsok teman-teman. Kalau di sini kan ada yang narikin sampah itu pakai mobil dan suaranya itu kayak suara bakul es krim keliling ya. Jadi pas awal aku masuk Taiwan itu bingung, itu suara apa sih gitu kan. Oh ternyata suara mobil sampah teman-teman. Jadi ini khusus untuk membuang sisa makanan. Terus tadi sampahnya udah aku beresin dari lantai 5 ke lantai 4, sudah aku kumpulin jadi satu ya. Nanti kalau ada mobil sampah aku baru buang. Jadi kalau di sini nggak boleh sembarangan buang sampah, dan untuk daerah Taipei dan New Taipei itu juga plastiknya itu khusus teman-teman, nggak boleh sembarangan. Jadi kayak plastiknya itu kalau ngebuang di mobil sampah itu nggak boleh plastik kayak gini. Jadi plastiknya itu ada warna khusus, kalau Taipei kayak gini, kalau New Taipei beda lagi gitu. Ini tuh mie, sebenarnya ini nggak basi, cuma udah berhari-hari di kulkas. Terus ini sup lopak iga babi juga nggak mau. Ini kenapa aku pakai plastik, karena kalau nggak pakai plastik nanti embernya itu cepat kotor dan berminyak ya. Jadi kalau pakai plastik kan nanti tinggal ditumpahin ke mobil yang bagian belakang itu, biasanya ada tong yang gede itu buat buang sisa makanannya. Jadi nanti plastiknya langsung dibuang, embernya tetap bersih teman-teman. Jadi nggak boleh pakai plastik yang bocor, usahakan ya teman-teman. Coba aku mau cek lagi kulkasnya teman-teman. Ini sup yang tadi malam masih oke. Ini mincin, ini udang, nasi, terus ini sayuran. Ini apa lagi nih? Tahu. Ya ampun, ini tinggal dikit banget. Ini juga sama nasi ini. Terus ini kacang hijau. Tuh, kulkasnya kalau ngebukanya terlalu lama itu bakalan bunyi. Tit, tit, tit. Ini kulkasnya harganya mahal teman-teman. Dulu aku pas awal kerja di Taiwan itu pernah, katanya sih aku yang menyokin, tapi nggak tahu juga ya karena waktu itu aku masih baru nggak bisa bahasa. Terus aku didenda itu sama majikan pertamaku itu 5 juta kalau uang Indo.
Itu majikan aku yang dulu itu kurang ajar, jahat. Oh, kalau yang ini tuh kolak ubi. Ini aku nanti makan ya, teman-teman. Tak makan aja, emang kalau dibuang. Ini rebung ya, ini masih oke. Ini masih baru kemarin. Jadi kayaknya sih udah nggak ada yang perlu dibuang-buang. Tadi ini sebelum nenek bangun ini kita beres-beresin, soalnya kalau nenek udah bangun itu bakalan rempong ya. Mbak Nini itu kan pegawainya manggil-manggil aku terus. Ini langsung tak cuci-cuci aja. Dicuci menghilangkan jejak, sebenarnya bukan menghilangkan jejak sih, biar ya rapi aja, soalnya ini kan udah nggak ada isinya. Soalnya ini sebenarnya tugas dari malam itu, tapi kan aku mau memastikan dulu, takutnya udah aku buang itu dicariin sama Mbak Kakung. Semalam itu sebenarnya aku buang sampah, cuma nggak sekalian aku buang ini sampah sisa makanannya gitu. Jadi aku semalam juga kan sampah sisa makanannya banyak, terus ya agak-agak rembong juga. Terus ya udahlah, ini nanti aku tanyain lagi lah, so hari ini juga masih ada mobil sampah gitu kan. Sekedar flashback ya, di sini itu makanan itu sampai dibuang-buang, sampai kayak penuh kulkasnya, penuh makanan. Enggak, meskipun majikan itu Mbak Nini itu kadang cerewet, tapi kulkasnya selalu full, penuh dengan makanan. Nggak pernah beli sayur, aku nggak pernah kelaparan gitu ya. Dulu zaman aku awal ke Taiwan itu dapat majikan yang jahat, pelit, suka mukul ya. Dapat majikan jahat, pelit, suka mukul. Aku dipekerjakan di luar job sampai ya sering kekerasan fisik itulah. Terus gak ada uang tambahan sama sekali, malah sering potong gaji. Pokoknya dulu awal ke Taiwan itu pahit, yang benar-benar sangat pahit. Jadi kalau ada teman-teman yang ngeluh terus tentang pekerjaan, nggak betah karena memang belum terbiasa, ya sabar dulu. Yang penting majikan itu nggak suka main tangan, nggak suka nahan gaji. Kalau aku dulu itu udah sering dipukulin, gaji ditahan, nggak bisa telepon ke Indo, terus nggak pernah pegang uang gaji. Pokoknya aduh, nggak banget deh. Majikan aku yang pertama itu bener-bener di luar nurul. Pemikirannya nggak tahu, jahatnya setengah mati. Pokoknya yang baru masuk Taiwan itu adaptasi dulu lah, sabar dulu. Yang penting itu majikan nggak main pukul, gaji selalu full. Udah disyukuri aja segala sesuatunya, teman-teman. Tapi aku juga nggak memungkiri sih, aku mensyukuri dari kisahku yang dulu itu. Aku dari situ tuh belajar banget yang namanya bahasa Mandarin ya, karena di situ aku dipaksa harus bisa bahasa Mandarin, dipaksa harus bisa kerja. Jadi dari situ ilmu baiknya ya aku bisa bahasa Mandarin dengan cepat, bisa kerja segala macem gitu ya. Jadi nggak bingung kalau misalkan nanti nggak punya pekerjaan atau apa, ya semua bisa dikerjain sendiri, atau memang nggak ada orang yang bisa ngerjain, atau memang nggak ada uang buat nyuruh-nyuruh orang, aku sendiri bisa ngerjain gitu. Jadi segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya, tergantung gimana kita menyikapinya saja, teman-teman. Oke, ini aku mau makan kolak dulu, itu sisa. Ini tak makan dingin-dingin ya, sambil nunggu Mbak Nini bangun. Nanti videonya lanjut lagi, teman-teman. Teman-teman, ini Mbah Niniku sudah bangun ya. Tadi tak tanyain Mbah mau sarapan apa, kan di kulkas ada susu kedelai. Katanya mau sarapan telur aja direbus satu ya. Kan kemarin itu beli susu kedelai itu biasanya dimasak lagi pakai telur gitu, dikocokin telur gitu. Tapi hari ini katanya mau makan telur aja direbus gini, teman-teman. Dan seperti biasa kalau mau rebus telur itu, telurnya dimasukkan ke air dingin, dikasih timer. Ini aku ngasih timernya 3 menit aja. Kalau sudah mendidih baru tak pencet. Terus selama masak telur itu harus diputer-puter biar kuning telurnya itu pas banget di bagian tengah. Oke. Nih, ini timernya 3 menit ya. Ini telurnya belum aku nyalain apinya. Nyalain dulu.
Jadi selama masak itu di kayak giniin teman-teman, biar kuning telurnya itu pas di bagian tengah. Terus kenapa aku masaknya 3 menit? Karena ini biar kuning telurnya itu nggak terlalu matang. Kalau terlalu matang itu biasanya seret. Kalau 3 menit aja. Terus abis itu kalau sudah mendidih kan aku pencet ini timernya ya. Habis itu matikan, udah diemin aja telurnya di dalam air panas gini, nanti telurnya matang sendiri teman-teman. Kayak gini aja terus. Ini kalau masih muter biarin dulu, capek juga loh muter-muter kayak gini. Jadi meskipun di sini tuh kadang Mbak Nini permintaannya aneh-aneh, tapi di sini tuh kerja itu selalu on time gajinya. Nggak pernah molor-molor. Terus alhamdulillah majikan juga nggak pernah main pukul, main tangan, itu nggak pernah. Karena di sini tuh keluarga yang gimana ya, akur-akur gitu loh, nggak yang jahat-jahat gitu loh. Dulu boro-boro aku bisa ngevlog kayak gini, bisa telepon ke rumah aja itu udah bersyukur banget. Apalagi sampai ngevlog kayak gini. Aku tuh dulu gapteknya setengah mati, kayak Line nggak ngerti, WhatsApp nggak ngerti, Messenger nggak ngerti. Dulu pas awal-awal aku punya Messenger itu tahun 2014 teman-teman, itu sampai orang-orang tak teleponin, ini emang bisa buat telepon. Terus aku sampai nelfon-nelfonin orang tuh lewat Messenger. Mohon maaf ya kalau dulu pernah jadi korban aku suka nelfon-nelfon, karena memang aku dulu gaptek banget ya. Zaman dahulu tuh nggak secanggih zaman sekarang. Dulu itu udah belum canggih, ditambah aku tuh nggak pernah pegang HP. Karena menurut majikan itu kalau pegang HP itu lalai sama pekerjaan, salah. Padahal HP itu untuk hiburan kalau kita sudah selesai kerja. Kalau kita pengen ngomong sama orang rumah itu, kita itu gampang, maksudnya bisa ngobatin kangen ke rumah gitu ya. Tapi kalau apa-apa dikekang itu bakalan, aduh nggak betah banget dulu aku. Tapi alhamdulillahnya dulu aku nggak sampai kabur dan kuat lah 3 tahun meskipun dalam hidup dalam tekanan, sering kekerasan fisik, sering apa gitu ya. Pokoknya buat temen-temen TKW yang baru masuk Taiwan, sabar aja dulu ya. Pokoknya namanya adaptasi itu memang nggak gampang sih. Kalian jangan cuma lihat gajinya aja yang gede, tapi lihat juga suka dukanya seperti apa. Biar nanti kalau udah nyampe Taiwan itu nggak kaget. Rata-rata kan orang yang mau ke Taiwan itu cuma pengen gajinya aja, nggak tahu segala resikonya itu seperti apa. Ya nggak semuanya majikan baik, nggak semuanya majikan jahat. Pokoknya siapin aja mental. Jangan terlalu berharap kalau di Taiwan itu enak terus, itu enggak. Di Taiwan juga ada suka dukanya. Kayak aku ini kan sebentar lagi pulang ke Indonesia. Awalnya aku tuh udah siapin dana buat pulang ke Indo. Takutnya kan kalau mengharapkan dikasih dari majikan yang katanya mau ngasih setengah dari harga tiket, tapi akhirnya aku malah digratiskan semua. Sebenarnya aku pribadi sudah menyiapkan dana dari 0 sampai ya pokoknya aku udah nyiapin dana gitulah. Aku nggak mau terlalu berharap sama majikan, takut kecewa. Tapi alhamdulillah malah majikan menggratiskan semua biaya kepulangan aku ke Indonesia. Jadi awalnya memang aku nggak pernah berharap, tapi endingnya alhamdulillah. Jadi buat teman-teman calon TKW atau TKW yang masih baru itu jangan terlalu berharap atau terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kerja di Taiwan itu enak, itu enggak. Jadi ya yang sedang-sedang aja lah harapannya, jangan terlalu tinggi. Nanti kecewa loh. Ya ini udah mendidih, jadi aku pencet aja timernya selama 3 menit. Pokoknya segala sesuatu yang berharap lebih itu biasanya mengecewakan. Jadi yang sedang-sedang saja. Pokoknya ya Taiwan itu nggak serem, tapi juga nggak menyenangkan banget gitu loh. Pokoknya ya kayak gini lah Taiwan. Sedang-sedang aja mikirnya, jangan berekspektasi terlalu tinggi, gaji gede, jalan-jalan, makan enak itu, aduh. Pikirin juga nggak enaknya. Banyak yang nggak enaknya di sini. Tapi nggak selalu aku upload, karena apa? Kalau terlalu sering memikirkan hal-hal buruk, itu hal-hal negatif, itu kita bakalan pusing sendiri. Nanti nggak semangat hidup ya. Ini by the way tangan aku panas loh teman-teman. Nah ini nih
salah satu bentuk dari kesabaran aku. Masak telur diputer-puter sampai tangan panas. Sebenarnya kalau orang normal itu tinggal cemplungin udah diemin matang. Tapi di sini harus diputer-puter, ya itulah salah satu bentuk kesabaran menjaga lansia. Meskipun kelihatan sepele, tapi kalau dipikir-pikir kadang enak. Tapi ya mau gimana lagi, memang udah kayak gini permintaannya. Yang penting aku satu nggak mukul udah. Cerewet apa biarin aja. Namanya orang tua, di mana-mana cerewet, mau ganti di mana-mana juga sama. Cuma kalau udah keterlaluan gitu ya, paling aku bisanya ya cuma diem udah. Karena kalau diem ya masalahnya selesai. Kalau ngelawan terus ya, dia selalu bilang ini, Mbak Nini selalu bilang gini kalau dilawan, kamu tuh aku pekerjakan di sini buat bantuin aku, bukan buat main gini. Menyakitkan banget bahasanya. Jadi apa ya, seenak-enaknya aku kerja di sini tetap ada nggak enaknya gitu. Jadi kalau ekspektasi kalian terlalu tinggi bakalan kecewa berat. Jadi kan banyak yang ngeluh baru 1 bulan, baru 3 hari kerja ngeluh, 1 bulan kerja ngeluh, 1 minggu kerja ngeluh. Jangankan kalian, wong aku aja yang udah lama masih suka ngeluh, tapi kan kadang udahlah biarin aja gitu. Karena udah lama itu kayak udah bisa beradaptasi dan lebih cuek ngadepin masalah kayak gitu. Lebih mikir ke gajinya aja. Ini masih 25 detik. Bentar lagi selesai, nanti aku matikan. Matikan terus didiamkan di panci gini, nanti matang sendiri teman-teman. Terus hasilnya cantik, nggak terlalu seret telurnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matikan. Ini kalau ditutup itu nanti telurnya terlalu matang, jadi biarin aja kebuka kayak gini. Kalau ditutup telurnya terlalu matang, sama aja seret banget. Terus ini mau tak bawa ke depan, mau tak kering. Kalau ini gelas, aku taruh di sini aja. Mbak Nini udah bangun, tapi seperti biasa kalau bangun itu nggak langsung cuci muka, gosok gigi, tapi mainan HP dulu. Mbakku itu orang yang masih bisa mainan HP. Jadi pasien yang aku jaga ini bukan orang yang udah lumpuh total, itu bukan, tapi yang masih bisa gerak sana sini. Jadi kenapa aku sering videonya itu di pekerjaan beres-beres masak atau apa segala macam, ya memang aku lebih sibuknya di bagian itu. Kalau untuk ngurus nenek paling bantuin Mbak Nini itu mandi, terus sama ngasih makan, terus nyiapin kayak gini-gini aja udah. Jadi nggak terlalu repot sih kalau untuk jaga pasien seperti ini. Dan alhamdulillah aku dari dulu itu, dari awal masuk Taiwan sampai sekarang itu aku nggak pernah jaga akong, karena aku sendiri yang minta, aku nggak mau jaga akong gitu. Tapi mungkin kalau jaga akong itu lebih enak kali ya, soalnya kan rata-rata laki-laki itu nggak cerewet, yang cerewet itu kan perempuan, termasuk aku kan cerewet ya. Tapi kadang ada juga kakek-kakek yang gatel gitu ya. Ya tergantung nasib masing-masing aja lah. Tapi aku request ke majikan, aku maunya jaga nenek gitu sih. Udah siap telinga, mungkin ya udah rezekinya jaga nenek juga sih teman-teman. Banyak juga yang jaga akong apa ya, gak enak. Pokoknya ya tergantung nasib masing-masing aja sih. Teman-teman, aku mau tutup dulu video hari ini ya. Kayaknya udah terlalu panjang. Ngobrol terus hari ini, videonya ngobrol terus ya teman-teman. Gak ada acara makan atau apa. Nanti paling kalau ada kesempatan ya aku bikin video makan lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.